Dalam membuat video YouTube, setidaknya aku membutuhkan 7 tahapan sebelum pada akhirnya video ini dapat kalian saksikan. Yang pertama, ide. Yang kedua, narasi. Yang ketiga, hafalan. Yang keempat, set studio. Yang kelima, rekaman. Yang keenam, editing. Dan yang ketujuh, upload. So, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ide. Dalam membuat video yang baik, ide adalah bagian penting dalam proses penciptaannya. Bagaimana tidak? Kita tidak akan tahu harus membuat video yang bagaimana jika dasar pemikirannya saja tidak ada. Dan aku menyebut ini sebagai bagian paling dasar dalam membuat sebuah konten. Yang kedua, narasi. Narasi adalah proses penyusunan kalimat yang nantinya akan dibacakan di depan kamera. Dalam proses ini, pemilihan kata harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau untuk vlog atau dokumentasi perjalanan, biasanya kata yang kupilih adalah kata-kata yang sering diucapkan sehari-hari. Tapi kalau untuk video edukasi, aku akan memilih kata-kata yang lebih baku untuk memberikan kesan yang lebih serius dalam videoku. Yang ketiga, hafalan. Setelah narasi selesai dibuat, proses selanjutnya adalah hafalan. Dalam proses hafalan ini, setidaknya aku membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari sampai aku benar-benar hafal atas narasi yang sudah aku buat. Atau kalau memang pengen cepet hafal, nggak peduli lagi ngapain, hafalan. Lagi makan, hafalan. Lagi tidur, hafalan. Lagi belanja, hafalan. Lagi hafalan. Hafalan. Enggak sih. Enggak. Yang keempat, set studio. Aku yang apa-apa masih sendiri, set studio pun benar-benar kulakukan dengan sendiri. Pasang background, lighting, kamera, atau apapun yang berhubungan dengan studio di mana aku akan melakukan rekaman di situ. Background harus disesuaikan. Kalau untuk vlog atau dokumentasi perjalanan, biasanya aku menggunakan dinding dengan motif-motif seperti ini. Tapi kalau untuk video edukasi, aku lebih suka menggunakan green screen atau dinding putih seperti ini, supaya lebih memudahkanku ketika ingin mengubah backgroundnya dalam proses editing nanti. Lighting, aku pakai 2 softbox seperti ini. Satu di pojok depan sebelah kanan, satu lagi di pojok depan sebelah kiri. Sengaja aku pakai 2 supaya cahaya yang masuk lebih seimbang. Kalau dulu, jauh sebelum aku punya softbox, aku pakainya ini nih. Ya walaupun sebenarnya itu tidak direkomendasikan dan mungkin aku jadi satu-satunya yang pakai kali ya. Tapi ya gimana, adanya juga cuma itu. Yang kelima, rekaman. Proses pembuatan rekaman bisa kubilang sebagai proses yang paling sakral. Mengapa demikian? Karena untuk menghindari kebisingan suara dari luar, aku melakukan rekaman pada malam hari. Benar-benar pada malam hari. Paling sore itu jam 11 malam, paling telat setidak-tidaknya jam 4 subuh. Benar-benar di saat sebagian besar orang lagi tidur. Proses pembuatan rekaman biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam. Tergantung seberapa panjang teks yang harus kubaca. Tergantung seberapa hafal aku dengan teksnya juga. Karena kalau belum hafal, mau tidak mau aku harus mengulang-ulangnya sampai hafal. Yang keenam, editing. Di antara semua proses, editing adalah proses yang paling membutuhkan banyak waktu. Bagaimana tidak? Untuk mencari musik yang pas, background yang sinkron, tata letak yang sesuai, efek yang seimbang. Belum lagi aku yang gak bisa setiap waktu mengerjakannya karena kesibukan satu dan lain hal. Sangat wajar apabila proses editing adalah proses yang paling membutuhkan banyak waktu. Proses editing biasanya membutuhkan waktu 1 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Tergantung seberapa panjang videonya, tergantung seberapa besar moodku untuk mengerjakannya juga. Dan yang ketujuh, upload. Upload adalah proses mengirim video dari HP ke YouTube. Aku yang tinggal di pedalaman, yang kondisi jaringannya tidak terlalu baik, dulu ketika mau upload video, selalu mencari tempat yang memiliki jaringan internet yang lebih baik. Harus on time, ketika mau upload jam 12, setengah 12 sudah harus meluncur ke lokasi.
Aku sekarang sedang berada di lokasi yang dulu sering banget kukunjungi untuk mendapatkan jaringan internet yang jauh lebih baik. Dulu nggak peduli siang ataupun malam, ketika ingin upload video, ya larinya ke sini. Karena memang jaringan internet di kampungku tidaklah sebaik itu. Tapi sekarang ketika sudah tahu kalau ternyata upload video itu bisa dijadwalkan, sekarang waktunya jadi lebih efisien. Dan itulah beberapa tahapanku dalam membuat video YouTube. Meskipun mungkin terlihat ribet dan terkesan menyusahkan diri sendiri, tapi jujur, aku senang melakukannya. Meskipun di beberapa kesempatan aku berpikir, harusnya lebih baik dari ini. Tapi aku tidak menyerah, melainkan aku mencobanya kembali untuk menjadi lebih baik. Karena aku yakin dan percaya, dengan bekerja keras, aku mampu menjadi seperti apa yang aku mau dan kamu mampu menjadi apa yang kamu mau. Aku Hanif Akadari. Sampai jumpa. Dan tetaplah baik-baik saja.